Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadil lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk taat kepada Allah, dan Allah berikan taufik wal hidayah untuk sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu yang mana pahalanya begitu besar majelis ilmu ini. Bahkan duduknya orang di majelis ilmu mempelajari satu bab ilmu lebih afdal min salati alfi janazah, daripada dia sholat 1000 jenazah. Lebih afdal duduk di majelis ilmu daripada dia mengunjungi 1000 orang sakit. Jadi pahalanya begitu besar duduknya di dalam majelis ilmu. Jadi ilmu ini yufariqu bainal haq wal batil. Ilmu ini yang pemisah antara yang hak dan batil, yaitu dengan pengetahuan. Bahkan ada suatu kisah ketika Allah menciptakan akal dan nafsu, kemudian akal itu ditanya, man antah, siapa engkau? Aku adalah hambamu dan engkau adalah Rabb, Tuhanku, kata nafsu tersebut. Kata akal tersebut. Ketika akal diciptakan, akal ditanya, siapa engkau? Aku adalah hamba dan engkau adalah Tuhanku, kata akal. Kemudian ketika nafsu diciptakan, nafsu ditanya, wahai nafsu, siapakah engkau? Nafsu ini agak ngeyel bahasa kita tuh. Aku ya aku, engkau ya engkau, katanya. Agak berontak kepada Allah. Kemudian Allah menghukum. Dihukumlah dia, dimasukkan ke dalam api, dipenjara selama 100 tahun. Kemudian dilepaskan lagi, dikeluarkan lagi. Setelah itu ditanya lagi, man anta, kepada sinap nafsu lagi. Siapa engkau? Aku ya aku, engkau ya engkau. Kata Allah, hukum lagi, dipenjara lagi, akhirnya dipenjara selama 100 tahun lagi. Yang kedua ini tidak dikasih makan dan dikasih minum. Lemas badannya. Setelah dihukum, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Pas dia keluar dalam keadaan lemas. Siapa engkau? Bertanya Allah. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Jadi inilah salah satu hikmah puasa tersebut adalah untuk melemahkan syahwat hawa nafsu. Bahkan Nabi mengatakan dalam satu hadis, inna syaitan yajri min ibnu Adam. Sesungguhnya setan itu menggoda manusia dari aliran majrodam, daripada aliran darah anak Adam. Masuknya dengan makanan, dengan kelezatan. Disitulah syahwat naik, setan mulai menggoda. Makanya puasa ini diwajibkan dalam setahun sekali itu, dalam 12 bulan itu, 1 bulan 30 hari diwajibkan Ramadan, agar salah satu tarbiyah untuk mendidik hawa nafsu. Orang itu kalau puasa lemes, makan pun ngomong pun malas, segala-gala malas, lemas. Nah, karena salah satu untuk menundukkan hawa nafsu dengan mengurangi makan.
Disitulah Allah memuliakan akal. Di situ Allah memuliakan akal, karena akal ini bisa menundukkan nafsu. Nafsu tidak bisa dimatikan. Selagi kita hidup, ketika sudah diciptakan nafsu dan akal tersebut, barulah dimasuki ke Nabi Adam ketika Nabi Adam ciptakan. Nah, disitulah kita dipinta thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Agar ilmu itu eh, bisa mencerdaskan akal, menjadi pembeda yang mana yang hak, mana yang batil, yang mana yang haram, yang mana yang halal dengan pengetahuan. Bayangkanlah kalau kita tidak ada pengetahuan, kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Contoh dalam sholat, nah, dia melakukan hal yang makruh, tidak tahu, dia nyangkut tidak makruh. Dalam berbicara dengan entengnya lisannya kazib berbohong, dia sudah buat dosa. Menurut dia tidak berdosa. Contoh, tidak apa-apa minuman itu, kan sedikit tidak mabuk, tidak apa-apa. Nah, sementara minum itu hukumnya haram. Ini kekeliruan, karena dia ngomong bukan dengan pikiran, dengan akal, tapi dengan nafsu. Inilah bahaya. Makanya dengan pengetahuan inilah membedakan yang mana hak, mana yang batil, dan antara manusia dan hewan. Hewan sama-sama makan, sama-sama kawin, sama-sama mencari juga keluar dari rumah. Yang membedakan adalah akal. Dan nanti akal ini akan dituntun. Ketika seseorang itu Allah kasih akal, nanti akan dituntun. Sudah tidak digunakan akal itu dengan benar secara syariat. Nah, tolak ukur satu kebenaran adalah syariatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan versi kita sendiri. Terkadang kita, oh ini tidak apa-apa. Ini versi kita. Menurut versi kita, menurut versi Allah dan Rasulullah salah. Jadi benar dan salahnya disandarkan kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsu ini tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikendalikan. Dengan apa yang mengendalikannya? Akal. Ketika nafsu ingin berbuat, inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada hal-hal yang buruk. Hal-hal yang mengenakan, hal-hal yang buruk, dan hal-hal maksiat. Itu dorongan hawa nafsu. Nafsu itu pinginnya sholatnya di rumah. Syariat nyuruhnya di masjid. Nah, untuk menjinakkan, menetralisirkan nafsu dengan ilmu pengetahuan. Nafsu pingin ngajak ke sini. Wah, datang ilmu dengan akal tadi. Wah, ini hukumnya haram. Tidak bisa, ini hukumannya besar. Allah marah nih. Ini perbuatan dosa. Nah, ini jadi terhalang. Jadi itulah pengetahuan itu penting. Makanya di dalam Islam itu hukumnya wajib. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Apalagi ilmu tentang ibadah. Ismul ibadah. Seperti fardu ain. Salat yang tiap hari kita lakukan sehari 5 kali ini. Kita wudhu nih, wajib kita belajar ilmu tentang wudhu. Bagaimana sahnya wudhu, bagaimana membatalkan wudhu. Oh, kita sholat tiap hari, wajib mempelajari sahnya sholat, hal yang membatalkan sholat, agar muamalah kita dengan Allah benar-benar sah dan sesuai dengan syariatnya Allah. Insyaallah kita lanjutkan kajian fikih di dalam kitab Taqarrutus Sajidah, pembahasan masih kismun bab yang menerangkan tentang saum, puasa. Sekarang kita masuk yaitu syarat puasa, syurutus sahhatis saum, syarat sahnya puasa. Ada beberapa syarat. Iza tawaffarat hazihi syurutu sahha saum wa hiya arba'ah. Apabila terpenuhi syarat yang 4 ini, maka wajib dia berpuasa dan puasanya sah. Yang pertama, syarat orang yang berpuasa adalah Islam. Maka kalau orang bukan Islam, non-Muslim, tidak sah puasanya, tidak sah. Jadi syarat puasa adalah Islam. Islam itu salamah, artinya selamat.
Wa yustaratu an yakuna musliman jami'an nahar, dan dia harus dalam keadaan muslim sepanjang hari ketika dia puasa. Kalau dia dalam keadaan berpuasa, na'udzubillah min zalik, tengah harinya dia murtad atau rida, bahwa batala sauma, maka batal puasanya. Jadi dia harus muslim dari terbitnya fajar ketika dia niat sahur sampai ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Maka kalau dia murtad sebagian daripada hari tersebut di dalam Ramadan, jam 4 dia murtad, batal puasanya. Otomatis batal. Falau irtada laza wahidatan batala shaum. Misalnya dia murtad sebentar kemudian dia sadar lagi masuk Islam, batal puasanya batal. Dia sudah puasa nih, atau dia na'udzubillah min zalik. Itu di dalam kitab kita baca di rumah itu. Nasail Ibad. Di dalam kitab Nasail Ibad itu bab rida, ada namanya bab rida, bab tentang murtad. Ada yang murtad secara kauli, ada dengan fi'li, ada dengan i'tiqad, keyakinan. Itu ada sekitar 5 atau 4 lembar saking panjangnya pembahasan tentang bab murtad tersebut. Al-Quran dibuangnya langsung, bisa murtad dia. Kemudian menghalalkan yang diharamkan Allah, bisa murtad. Main-main dengan syariat Islam, bahkan ngejek-ngejek malaikat, bisa murtad. Nah, jadi itulah makanya kata dalam kitab Minhajus Sawi itu, para ulama mengatakan zanbun aziman, dosa yang terbesar itu jahilu fiddin, kebodohan dalam agama. Ketika dia buat dosa, produksi dosa tanpa dia sadari. Dia udah murtad, tidak sadar, dia main-main. Cuman amannya bagi kita ketika dia sholat syahadat lagi selesai. Ketika. Nah, murtad dia sebentar, na'udzubillah, batal puasanya. Wajib kok qadha kalau dia masuk Islam lagi. Nah, tapi berbeda kalau wudu. Nah, wudu ini taharah yang kuat. Dia sudah wudu nih, na'udzubillah min dzalik, murtad. Tapi dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Kemarin yang membatalkan wudu kita sudah bahas ada 4 cuman. Tidak melakukan hal yang membatalkan wudu, kemudian dia masuk lagi sadar lagi masuk Islam, wudunya tidak batal. Nah, itu perbedaannya. Tapi kalau tayamum batal, karena tayamum taharah yang lemah, dhaif. Taharah yang dia tayamum kemudian dia murtad. Oh, batal tayamumnya, wajib dia tayamum lagi. Nah, panjang kalau kita bahas tentang fikih ya. Nah, perbedaannya banyak sekali. Itu syarat yang pertama adalah Islam. Yang kedua al-aql, orangnya harus berakal. Baliknya nanti. Wa yasturutu ayyakuna akilan, dan dia dalam keadaan dia berakal, mumayyizan, dan dia sudah bisa membedakan yang mana yang jelek, mana yang buruk, jami'an nahar, dan dia berakal seharian penuh. Artinya dari terbitnya fajar sampai ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Falau junna walau lahzatan wahidatan batala saumuhu. Seandainya dia lagi puasa, na'udzubillah min dzalik, gila dia sebentar, batal puasanya. Walau lahzah itu bahasa sebentar, sekali wahidatan batala saumu, maka puasanya batal. Puasanya batal. Wala yasamu, maka orang yang ini kalau dia memang gilonya bukan disengaja, maka tidak wajib qadha. Tapi kalau gilonya karena disengaja, wajib qadha. Sama dengan orang yang narkoba itu kan hukumnya haram. Kemudian dia pakai terus, sudah dikatakan kaki pakai narkoba ini bisa gilo, gangguan akal. Kemudian dia gilo, berarti dia ini gilonya gara penyebab dia sendiri. Nah, dia ninggalin sholat dan puasa ketika dia sadar, akalnya kembali sehat, wajib dia qadha selama yang dia gilo tadi. Kenapa? Karena gilonya tadi disebabkan oleh dirinya sendiri. Nah, main slot, habis duitnya galau, mobil dijual, gilo dia. Nah, berarti dia gilo itu karena penyebab dirinya sendiri.
setahun juga gilo. Setahun tuh lo wajib kodok sholatnya dan puah. Lain yang gilonya karena memang udah jatuh atau kayak mana kecelakaan itu beda. Itu tidak wajib kok kodok. Nah, berakal. Wa amma ikma'u syukr. Adapun kalau dia pingsan atau mabuk, fasayati tafsiluhu fi mubtilus shaum, nanti dijelaskan panjang lebarnya di bab hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu pembahasannya. Kalau pingsannya sebentar, nah kita buka lah sedikit. Kalau pingsan sebentar tidak batal. Kalau pingsannya sampai seharian batal puasanya. Kalau tidur batal lah. Dari bangun subuh tidur ke beduk bangun asar, atau bangun ke beduk maghrib baru bangun, batal lah puasanya. Tidak tidak batal kalau tidur. Kan yang tadi kan hilang, kalau pingsan, mabuk, hilang akal batal. Tapi kalau tidur tidak batal. Cuman dosa. Apa dosanya? Ninggali sholat zuhur, asar. Nah, itu dosanya di situ. Cuman bisa ada dosa lah. Ya kalau dia memang dalam keadaan tidurnya bukan dia sengaja atau gimana kan, Allah alam ya kalau bisa tidur seperti ini ya. Kalau bisa tidur seperti ini. Kemudian syarat puasa yang ketiga, syurutus sahhatu saum annaqa'u minal haidi wan nifas. Suci harus dari haid dan nifas, ini bagi perempuan. Jadi kalau perempuan itu dalam keadaan haid, tidak boleh puasa. Cuman wajib kok qada. Qadanya nanti habis Ramadan, wajib dia qada. Kalau sholat tidak wajib kok. Tidak wajib qada. Tidak ada wajib fidyah juga. Kalau dia tidak puasa karena haid dan nifas, tidak wajib fidyah. Cukup qada bae. Cukup qada bae. Cuman kalau kodoknya lalai sampai ke tahun depan, oh iya kemarin aku haid tidak puasa kemarin, rupanya lah masuk pula di Ramadan tahun depan, nggak masuk lagi. Nah ini kodoknya tetap 1 plus fidyah beras 7 on. Nah, jadi jangan entengkan kodok. Sunnahnya habis Ramadan, sunnahnya kodok langsung di bulan Syawal, dapat pahala 2 tuh, pahala kodok dan pahala Syawal. Nah untuk orang yang dalam keadaan uzur meninggalkan puasa, sunnahnya fauron langsung, boleh dia ngasih timpu. Nanti bela, aku kalau libur kerja pas hari ini boleh diseling waktunya, kapan dia sempat. Cuman sunnahnya fauron. Fayasturatu an takunal mar'atu tahiran jami'al nahar. Harus suci, perempuan itu benar-benar suci dari tidak haid maksudnya ya. Dari terbitnya matahari tadi dia suci bukan haid sampai terbenamnya matahari. Kalau dia haidnya jam 7 batal puasanya, wajib kok qada. Tapi kalau dia sucinya jam 3 subuh, jam 4 subuh. Jam 4 subuh kan belum masuk waktu fajar. Nah, dia belum mandi, tapi dia sudah niat puasa. Boleh tak puasa tanpa mandi wajib? Boleh, cuman sunnah dia dalam keadaan suci. Yang penting dia sudah niat. Falau hadat fil akhiri lahzatin fin nahari batal shom. Walaupun sudah detik-detik mau buka nih, 1 menit lagi mau buka, kemudian darah haidnya keluar, batal puasanya, wajib qada habis Ramadan walaupun 1 menit lagi. Wah, aduh, 1 menit lagi nih atau 5 detik lagi mau beduk, tiba-tiba haidnya keluar, batal saumu, puasanya batal. Wajib dia qada nanti setelah habis Ramadan. Dosa tidak ada dosa karena memang ini sudah siklusnya perempuan. Perempuan itu kalau dalam kita fikih paling sedikitnya haid 1 hari 1 malam setetes, hilang bisa suci. Umumnya ghalib itu sita au sab'ah, 7 hari atau 6 hari. Paling lamanya perempuan itu haid adalah 15
15 hari. Lepas dari 15 hari bukan darah haid lagi atau darah istifhadah atau darah penyakit atau keputihan. Paling lamanya perempuan tuh haid 15 hari, sedikitnya 1 hari semalam. Umumnya 7 sampai 6 hari. Kita udah ngalami Pak. Jangan seriusnya. Karena kita udah ngalami haid ya. Kemudian wakazalika toharu asanau lakin sunnatu imsak. Seandainya dia lagi puasa, tiba-tiba pas jam-jam masih setengah hari, dia darah haidnya keluar. Darah haidnya keluar, kan batal nih puasanya. Nah, ini disunahkan lahu imsak. Disunahkan dia tidak makan dan minum. Kalau tidak makan agak nyingit-nyingit lah. Untuk menghormati orang puasa. Jadi sunnah dia menahan juga artinya seperti orang puasa, tapi kalau dia mau makan minum ya boleh karena dia sudah batal. Cuman sembunyi-sembunyi. Sunnahnya dia imsak. Kalau dia makan jangan terang-terangan depan orang yang sedang puasa. Kemudian ar-rabi'u yang keempat al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-saumi. Mengetahui masuknya waktu puasa, maksudnya ay ya'lama anal naumal ladzi yuridu an yasaumahu yusihu fil saum. Harus tahu tentang ilmunya, bagaimana sahnya puasa, bagaimana waktu berbuka, bagaimana waktu habisnya waktu sahur, harus tahu ini. Nah, agar ibadahnya benar-benar sah. Nahi anil siam, harus tahu juga hal-hal yang dilarang dalam puasa. Nah, itu syarat sahnya puasa. Sekarang masuk syurutu wujubi saumi. Syarat wajib puasa. Tadi syarat sah puasa, sekarang syarat wajib puasa, nanti yang rukun di puasa. Jadi banyak ya. Oke, ada lagi namanya hal yang sunnah puasa, makruh puasa, yang terakhir membatalkan puasa. Jadi ada beberapa dalam puasa itu dibagi beberapa bab. Sekarang masuk syarat wujubi saumi, syarat wajibnya puasa. Yang pertama syarat wajib yaitu adalah ini harus terpenuhi. Seperti tadi, ai iza tawaffarat hazihi syurutu wajib saum. Kalau ini terpenuhi syaratnya wajib dia puasa. Yang pertama Islam. Islam. Fala yukhattabu bihil kafira fid dunya. Orang kafir tidak dipinta di dunia dia puasa. Cuma nanti dia akan dituntut di akhirat. Karena dia tidak menjalankan syariat. Nah, karena aku tidak tahu Tuhan, tidak bisa karena sudah diutus nabi. Nah, Al-Qur'an lah diutus. Di dunia dia tidak fala yukhattabu, tidak dituntut untuk puasa, tapi di akhirat nanti dia dituntut karena dia pernah ninggali puasa, ninggali sholat. Hukum syar'i yang dibebankan sebagaimana orang Islam dia akan dituntut seperti itu. Kalau di dalam ilmu tauhid seperti ini. Di dunia dia dituntut tapi di akhirat dia akan dituntut. Wa amal murtadu, adapun murtad nauzubillah, fayajibu alaihi qada. Orang yang murtad wajib qada iza raja ila islami taglizan alaihi. Ketika dia masuk Islam lagi wajib dia qada semuanya. Karena itu menjadi hukuman bagi dia. Kawin nih dia sama si A, si fulani ini, si perempuan ini, dia murtad. Setahun dia murtad, cerai dah tuh. Nauzubillah. Kemudian dia masuk Islam lagi. Nah, setahun itu dia tidak puasa, tidak sholat, tidak zakat, wajib dikodok. Puasanya dikodok sebulan itu, sholatnya dikodok. Kemudian dia tidak pernah zakat ketika dia murtad tadi, wajib dikodok zakatnya, tidak pernah ninggali. Ketika dia tidak pernah mengerjakan Jumat, wajib diganti zuhur. Jadi kalau orang yang ninggali Jumat, kodoknya jadi zuhur. Kodoknya zuhur. Nah. Yang kedua syarat wajib puasa taklifu. Apa arti taklif? Ayyakuna balighan akilan. Yang balik dan berakal. Maaf, ada yang balik tapi ada gangguan jiwa atau kurang gangguan mental. Nauzubillah. Nah, ini kan tidak wajib. Cuman kalau sudah balik akilan, maka wajib untuk dia berpuasa. Wa amma sabiyun, adapun anak kecil, fayajibu ala waliin amrihi an ya'muru bis saumi li sab'i sinina.
Bagi anak kecil yang sudah umurnya 7 tahun, wajibnya fayajibu ala waliin. Wajib atas kedua orang tuanya atau salah satunya memerintahkan mereka untuk puasa lisabain di umur 7 tahun. Terserah dia puasanya kayak mana, yang penting disuruh puasa. Jangan kita suruh puasanya kayak gitu. Yang penting di sini kan cuman ya'muru, memerintahkan agar melatih. Kalau di dalam kitab Fathul Mu'in itu untuk tamrin itu melatih dia agar menjadi adatun kebiasaan mereka. Ketika kecil sudah berarti untuk ibadah. Kayak kita punya anak kecil udah 7 tahun, 8 tahun, suruh sholat. Sholat nak, biarlah sholatnya main-main. Ya kalau bagusnya ya sholatnya benar. Setidaknya akan terniang di telinganya perintah sholat itu ketika dia masih kecil sampai besar itu akan terniang. Nah, jadi perintahkan subuh itu basic ibe. Nak bangun nak udah subuh sholat nak. Nah, tidur lagi dia masih kecil-kecil itu sudah. Yang penting kita sudah memerintahkan. Gugur karena di sini wajibu ala waliin, wajib atas walinya orang tuanya amrihi memerintahkan an ya'muru bisaumi untuk puasa. Cuma memerintahkan. Nah, memerintahkan. Jadi ada fardu kifayah. Kalau salah satunya sudah memerintahkan emaknya gugur bapaknya. Kalau dua-duanya udah kena dia. Minimal salah satunya. Ya jangan dipaksa, jangan apa penting karena mereka belum wajib, cuman ini untuk menjadikan kebiasaan mereka Li sabaina sininan wa yadribahu iza tarakahu. Dan dipukul kalau dia meninggalkan li ashrin kalau sudah sampai 10 tahun. Tapi kalau di dalam kitab Fathul Mu'in itu dibahas di dalam mukadimah masalah tentang sholat. Ghairi mubarih, tidak pukulan yang menyakitkan dan tidak pukulan yang membekas. Nah artinya jeber dikit sholat nak sholat. Jadi kita sebagai orang tua harus punya wibawa terhadap anak. Jadi anak itu kata Sayyidina Ali ketika dari umur 1 tahun sampai 7 tahun jadikan mereka seorang raja. Ikuti mau mereka. Turuti, dengari ketika mereka bicara anak-anak tuh. Nah, ketika mereka sudah nyaman sama kita, ketika dia 7 tahun kita merintahkan dia akan nurut. Duduk nak, duduk. Karena semua dia dulu sudah kita penuhi keinginannya. Nah, kalau kita dan siko jaga wibawa kita jangan terlalu sering marah kepada anak. Kalau kita sering marah terus jadi tidak ada lagi rasa marah tadi dianggap sudah jadi kebiasaan. Jadi tidak ada rasa takut lagi seorang anak kepada orang tuanya. Mama aku, bapak aku emang kayak gitu, gawenya ngoceh terus. Jadi tidak ada rasa takut lagi. Tapi kalau orang tua tadi tidak pernah marah, sekali marah, diamnya mungkin ditengoi, dia langsung takut. Nah, jadi pendidikan tarbiyah bil walad dengan anak ini butuh ilmu. Nah, ketika dari 7 tahun sampai kebalik, jadikan mereka tawanan. Tawanan ini kayak di penjara, bukan di penjara maksud saya itu bukan di penjaranya. Sudah dikasih rambu-rambu, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini kita cegah perbuatan itu. Karena di umur menjelang dia balik itu jiwa mudanya itu masih menggejolak. Pingin, wah mungkin yang pernah muda tahulah, tidak perlu digambari lah. Pingin. Nah, di sini kita mencegah dia. Nah, ketika sudah balik dewasa jadikan mereka sahabat, ajak mereka diskusi, ajak mereka jalan-jalan untuk bercerita. Nah, ketika sudah kita jadikan sahabat, maka dia tidak butuh lagi orang lain kecuali kedua orang tuanya untuk bercerita. Sedihnya sekarang anaknya ditalak main, maknya main HP. Masuk God, oh ya Allah, baru pernah. Kebanyakan sekarang seperti ini. Karena kita sudah dekat kepada handphone daripada manusia. Coba lah kalau ngumpul belimu, pasti dewek pegang HP. Ini yang terjadi zaman sekarang ya. Akhirul zaman, wa kasyiratul fitnah, banyak fitnah. Jadi dipukul itu hanya tarbiyah. Hanya tarbiyah, tapi tidak mau ghairi mubari, jangan sampai membekas, jangan sampai menyakiti, hukumnya haram. Hanya menjadi pendidikan agar tanbih peringatan. Memang kalau di dalam kitab dulu kita ngaji Anak Talibin itu pembahasan tentang pukulan ini. Kalau pukulan itu tidak menjadikan efek, ya sudah tinggalkan pukulan tersebut.
Nah, ada orang tuh dipukul tambah melawan, tambah meloncat, ya sudah berarti tidak efektif. Jadi jangan dipukul. Nah, itu kita tengok karakter anak tersebut. Apa yang bagus? In ataqahu, kalau dia mampu untuk berpuasa. Kalau dia lemah ada puasa, ya caranya gini. Puasa enak, ya aduh mah sakit perut nih, yaudah tengah hari nih, bentar lagi beduk zuhur, guyur, diguyur. Jangan sekaligus. Nah, jadi inilah tarbiyah. Sebagai orang tua ada berkewajiban untuk seorang orang tua kepada anaknya, tarbiyah mendidik anaknya di dalam pemahaman dalam agama, apalagi yang sekolah formal seminggu cuma 1 kali, itu pun wallahu alam pelajarannya. Kemudian yang ketiga al-ittiqa, syarat wajib puasa yang ketiga mampu. Jadi kalau dia tidak mampu, boleh tak puasa. Islam itu agama yang benar-benar rahmatan lil alamin. Maksudnya al-qudratu alaih, sebatas kemampuan dia lah. Kalau dia tidak mampu ya sudah. Hisyan wa syar'an, secara hisi, secara zahir dan batin. Contohnya secara hisi, fala yajibu ala syehil kharimul. Orang yang sudah tua nih, dia marid, sakit. Yang dia la yarji bara'ah, tidak ada lagi kesempatan untuk sembuhnya, ini tidak wajib lagi puasa. Nah, nanti kalau pembahasan masalah kena kafaratnya, dia cukup fidyah. Jadi kalau ada orang sudah sepuh, udah tua nih, umur 90, 80, tidak ada tidak mampu lagi puasa, sudah jangan disuruh puasa, cukup bayarkan fidyahnya baik. Nah, atau dia masih muda, cuma kata dokter ini sulit sembuh nih, sakit nih, sudah tidak wajib puasa, cukup wajib fidyah. Nah, kemudian syarat wajib puasa salah satunya adalah yang Arabi, yang keempat adalah sehat, yaitu sehat. Kalau sakit dia tidak wajib puasa ya, sehat. Wala yajibu alal marid, orang yang sakit maka tidak wajib. Nah, tidak wajib puasa. Cuman wala yajibun nabi bunyan wujudul marid. Dobitul marid, ukuran sakit tersebut adalah dia memang kalau dia paksakan huwa allazi yakhafu minhu halaku. Kalau dia paksakan puasa tambah parah sakitnya. Atau kalau dia sakit dia paksakan puasa, sakitnya tambah lama sembuh. Ini tidak wajib puasa. Cuman wajib qada. Tapi wajib qada. Nah. Kemudian al-khamisu yang kelima, al-iqamah. Dia dalam keadaan iqamah, mukim, kayak kita nih mukim. Di sini orang yang bermukim atau domisili atau mustaitin kalau di dalam bab salat Jumat itu. Kita ini iqamah di sini, berarti orang sini, maka wajib puasa. Kalau musyafir, wala yajibu ala musyafirun, musafir tidak wajib puasa. Yang dia syafarnya tawilan, sepanjang perjalanannya 82 km. Ketika dia safar, mungkin dari Jambi ke Tungkal itu sudah boleh jamak dan qashar. Sudah boleh jamak dan qashar. Nah, ini boleh jadi puasa. Tapi dengan syarat wa yusturatu, disyaratkan li jawazil fitri fi syafari, boleh jadi puasa dengan syarat an yusyafarul qabla tulu'il fajar. Dia harus perginya sebelum fajar. Perginya harus sebelum fajar. Boleh dia dari rumah tidak puasa. Tapi kalau perginya ke Tungkalnya, dia ke Tungkal kan sudah 100 kilo tuh, sudah boleh jamak qashar. Dia perginya sudah terbit fajar, wajib puasa. Artinya puasa dulu. Ketika nanti dia tidak mampu, baru boleh dia batalkan. Nah, ada syaratnya. Maksudnya gini, boleh tidak berpuasa dari awal. Aduh, saya puasa lah, besok kita nak pergi ke Tungkal, ngopi belah, siapin kopi. Boleh dengan syarat dia perginya sebelum terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar dia pergi jam 7. Nah, puasa dulu. Ketika dia tidak mampu, baru boleh dia batali. Cuma Imam Muzani salah satunya ashab Imam Syafi'i, ya sudah, untuk safar diperbolehkan tidak puasa. Tapi ingat wajib qada. Nah.
Kemudian sekarang baru masuk arkanus saumi isnain. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama arkanul awal an-niyan. Niat ini hukumnya wajib. Bahkan berbagai cabang ibadah, salah satu sahnya ibadah adalah niat. Mau zakat tidak sah tanpa niat. Karena an-niat itu yufarikul ibadah wal adah. Yang membedakan ibadah dan bukan ibadah itu adalah niat. Yang membedakan sholat asar dan zuhur itu adalah niat. Yang membedakan sodako dan zakat niat. Yang membedakan nyembelih hewan korban sama sedekah biasa adalah niat. Ya Allah, ini udhiyaku, korban sunnahku tahun ini, sah. Kalau dia tidak niat tidak sah. Nah, jadi niat ini penting nih. Bahkan di dalam haji dan umrah pun harus wajib niat. Nah, niat ini sawaun kana fardhan aw naflan, maupun dia puasa sunnah maupun puasa wajib niat. Di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi mengatakan innamal a'malu segala sesuatu itu digantungkan atas niatnya. Di dalam hadis lain niatul mu'minin khairan min amali. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Karena niat ini lebih pandangannya lebih dipandang Allah daripada amal. Contoh, orang ngasihkan sarung. Nah, kalau tujuan suruh nyoblos, ya kan niatnya bukan sedekah. Berarti ada timbal balik. Allah tahu. Nah, tidak dapat pahala. Dan niat ini watajibu niyati kulliyam. Niat ini hukumnya wajib setiap hari. Karena li'anna kulliyam ibadah mustaqilah, karena ibadahnya menyendiri. Habis puasa sehari ini Senin, Selasa lagi. Nah, Imam Syafi'i hukumnya niat ini wajib setiap hari. Mabit tabyitu niyatul kulliyam. Wajib dia niat tiap malam. Tiap malam wajib niat. Karena ibadahnya ibadah mustaqilah. Mustaqilah itu ibadah tersendiri. Mengkiaskannya para ulama seperti sholat zuhur asar. Kan berbeda. Tidak bisa kita niat. Ya Allah aku sholat niat. Langsung zuhur asar maghrib. Agak tidak niat lagi. Tidak bisa. Karena ibadahnya tersendiri. Hari ini, 1 hari, 2 hari. Wajib niatnya setiap malam Imam Syafi'i. Nah. Fala takfi, maka tidak cukup niat wahidatin likulli syahr. Imam Syafi'i tidak mencukupi kalau dia niat sebulan penuh untuk sekali tidak cukup, tidak cukup. Nah, tidak cukup. Alal mutaman, pendapat yang paling mutaman. Walakin akan tetapi itu sunnu disunahkan bagi kita untuk mentaklik Imam Malik. Ya Allah, nawaitu saumu jami'un nahar, sengaja jami'u fi syahri, ngajak aku berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, taklidal Imam Malik, mengikuti Imam Malik. Dalam hati kalau kita tidak bisa bahasa Arab. Karena niat itu wajib cuma satu di dalam hati, melapaskannya hanya sunnah. Jadi ketika besok kita besok mau sahur nih, malam ini atau sahur, ya Allah aku niat puasa Ramadan besok hari dan aku niat puasa sebulan sepenuh mengikuti Imam Malik. Karena Imam Malik diperbolehkan niat puasa 1 kali untuk sebulan penuh. Mazhabnya Imam Malik. Jadi kita sunnah mentaklik Imam Malik. Kalau ketika lupa ada yang mengcover. Nah, jadi disunahkan ketika malam. Nah, cuman bagi perempuan yang haid, ketika dia sudah niat tadi Imam Malik. Jadi kalau kita mau ngambil perbanding mazhab langsung dari kitabnya. Jadi kalau perempuan tadi niatnya Imam Malik. Pas sudah 2 hari puasa, kemudian dia haid seminggu. Terputus kan? Terputus kan? Nah, kemudian seminggu ke depan lagi baru suci. Dia nak puasa lagi, maka wajib lagi dia niat yang ngulangi untuk Imam Malik lagi dan niat lagi setiap hari untuk Imam Syafi'i. Nah, ya. Panjang pembahasannya. Berbeda sama Imam Abu Hanifah. Atau dengan kita kenal Imam Hanafi. Beliau ini salah satu mazhab yang paling tertua. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah.
wafat pada tahun 150 Hijriah. Ketika beliau wafat, Imam Syafi'i lahir. Nah, Imam Syafi'i tidak berjumpa sama Imam Abu Hanifah, tetapi Imam Syafi'i berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah yang paling cerdas, Syekh Muhammad Hasan As-Saibani, bukan Albani, tapi As-Saibani. Albani ulama Wahabi. Imam Syafi'i berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i pernah berguru juga sama Imam Malik. Imam Malik ini beliau lahir pada tahun 90 Hijriah, 97 Hijriah. Imam Syafi'i punya murid juga namanya Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan Hambali. Beliau ini lahir 164 Hijriah. Jadi estafet sanad keilmuan ini bersambung kepada 4 mazhab ini, berkaitan sanad keilmuannya. Kemudian Imam Bukhari, beliau banyak mengambil hadis sahih dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Muslim berguru sama Imam Bukhari. Nama Imam Bukhari itu aslinya Muhammad, karena dia tinggal di Bukhara, jadi dijuluki Bukhari. Jadi Imam Muslim berguru sama Imam Bukhari. Imam Bukhari ngambil hadis kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berguru sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sama Imam Malik. Imam Syafi'i berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi sampai sanadnya kepada Imam Abu Hanifah, berguru kepada sahabat, sahabat kepada Rasulullah, Rasulullah kepada Jibril alaihissalam, Jibril langsung dari Allah. Jadi sanad keilmuannya.